Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. الحمد لله. Dalam pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan hadis ke-28 dari kitab Arba'in Nawawi tentang pentingnya untuk selalu mendengarkan dan taat kepada pemerintah. Dengar dan taat kepada pemerintah itu adalah termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak boleh menghujat pemerintah di hadapan umum. Tidak boleh menghujat atau menjatuhkan wibawa pemerintah di hadapan umum, karena jatuhnya pemerintahan itu adalah jatuhnya suatu negara, dan jatuhnya negara itu artinya sengsaraan bagi masyarakat. Nah, maka jangan dianggap bahwa permasalahan menjatuhkan atau melecehkan pemerintah itu adalah suka-suka kita di YouTube, di TikTok, karena lagi mau pilpres, karena lagi mendukung salah satu kandidat. Salah. Politik di negara kita ini sama sekali tidak mendidik dan tidak mendewasakan. Persaingan capres, persaingan sama sekali tidak mendidik masyarakat. Kalau seandainya mereka hanya berkampanye, hanya berdebat dengan menyampaikan visi dan misi, menyampaikan kemudian masyarakat pun tenang, adem, itu luar biasa. Tapi sengaja akhirnya dibikin masyarakat itu ribut. Sengaja akhirnya masyarakat dibikin saling menghujat, saling mendukung, saling dan saling. Itu yang terjadi, barakallahu fikum. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Sehingga berita-berita pun akhirnya masyarakat menghujat. Masyarakat bahkan ada yang menuduh, ada yang kadang-kadang di YouTube, di TikTok mengatakan anjing, kepala negara dibilang anjing, dan na'udzubillah. Ini hasil daripada didikan politik. Nah, sangat tidak pantas. Dianya aja kalau dibilang anjing gak mungkin terima, apalagi ini pemerintah. Semua itu adalah hasil daripada tontonan, sehingga tontonan pun menjadi tuntunan, dan tuntunan hanya sekedar tontonan. Hasil daripada tontonan menjatuhkan pemerintah, menghujat pemerintah. Kalau memang benar-benar sama-sama ikhlas, siapapun yang menjadi pemimpin, siapapun yang menjadi presiden, niat baik kepada negara ini, maka tidak perlu saling menghujat, tidak perlu saling mencari kesalahan. Justru semestinya saling menyanjung, saling menjunjung, karena kalian itu adalah tauladan yang dicontoh dan ditonton oleh masyarakat. Itu kalau mau ikhlas. Kalian itu adalah ditonton jutaan warga, jutaan mata, bahkan bukan hanya di dalam negeri, di luar negeri pun nonton.
yang semestinya adalah menciptakan politik yang tenang, yang adem, menunjukkan bahwa kalian adalah orang-orang yang dewasa. Naam, pada saat kemudian dipertontonkan kepada masyarakat politik, kampanye, debat, capres, cawapres yang saling menjatuhkan, saling mencari celah dan saling menjadi kesalahan, akhirnya apa yang terjadi di masyarakat? Yang terjadi di masyarakat kekacauan, ngeri kalau kita mau mengikuti media. Maka itu semua adalah buah daripada ketidaktaatan kepada buah daripada menghujat dan menjelekkan pemerintah. Bukan masalah dukung-mendukung, bukan masalah berpihak atau tidak berpihak. Masalahnya adalah Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang yang beriman, taatilah dan taati rasulnya, wa ulil amri minkum, dan taatilah umara dan ulama kalian. Dan juga kita sudah lewati hadis sebelumnya, isma'u wa ati'u wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, dengarkan dan taat sekalipun yang memimpin kalian itu adalah hamba Habasyah. Naam, makanya susah berkembang negeri ketika barakallahu fikum pemerintah tidak solid, ketika masyarakat tidak mendukungnya, susah. Taib, kita masuk sekarang kepada hadis yang ke-29. Qala an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Jadi maksud pembicaraan saya itu tadi, kita ini kadang-kadang sudah tahu akidah, kita ini sudah ngaji, katanya manhajnya Ahlus Sunnah, taat pada pemerintah. Tapi kalau sudah musim pemilu seperti ini, lupa dengan manhaj. Kemarin pun begitu kita. Habis jadwal di Pekalongan di Al-Irsyad, kita ngobrol makan bareng. Apa yang kalian ngobrolkan ini? Sebenarnya kalian ini terbawa media, termakan media. Apa yang kita maukan dengan negara ini? Mau dukung nomor ini, mau dukung nomor ini. Apa sih yang kita maukan dengan negara ini? Yang kita maukan negara kita ini aman, tentram. Tidak ada negara yang bebas seperti Indonesia menjalankan agama. Enggak usah jauh-jauh Malaysia aja udah. Apa bebas bikin pesantren di Malaysia? Enggak ada. Di Indonesia ada rumah kosong sewa, tahu-tahu rumah Quran, pemerintah memberikan izin. Kurang apa lagi kita? Kita ini tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbawa media, itu akibat gencarnya media. Sehingga kita pun akhirnya tidak terasa, padahal ngakunya akidahnya Ahlus Sunnah, akidahnya Salafi, akidahnya ini. Tapi ketika musim politik gini pun mulut kita pun juga tidak bisa dikendalikan. Pemerintah rezim, pemerintah ini, pemerintah itu, makanya pilih ini nanti membawa ini, nanti membawa ini. Gak sadar kita termakan media. Mana taklim yang kita pelajari selama ini? Mana ilmu yang kita pelajari selama ini? Wajibnya mentaati waliul amr dan tidak boleh menjatuhkan wibawa mereka di hadapan umum. Jadi akibat media, gencarnya media, sibuk kita juga, capek TV, YouTube, capek YouTube, TikTok, capek YouTube, detik.com, capek ini, habis waktu kita. Akhirnya terbawalah kita di media, terbawalah kita dengan media itu. Padahal apa sih yang kita maukan? Apa yang mau kita maukan dengan negara kita ini? Aman, tentram. Apa yang terjadi di negara kita ini selama ini? Alhamdulillah aman, tentram. Kalau anda menginginkan negara ini aman, tentram, ngapain harus menghujat yang sebelumnya? Rasulullah SAW mengatakan, la ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang suatu masa kecuali masa yang sesudahnya akan lebih buruk. Lalu mau mengharapkan lebih baik, nggak ada. Mimpi itu namanya. Jadi kita pun kadang-kadang yang ngaji-ngaji lupa dengan akidah. Ntar akidahnya kalau udah selesai pemilu baru waras lagi, baru sadar lagi. Enggak seperti itu ya, enggak seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang ngelus dada. Kalau udah mau pemilu gini, ustadznya malah diceramain kadang, bukannya dimintai bimbingan. Ustadz, ini bagusnya pemilu ini bagaimana sikap kita? Enggak pernah kita dapat gitu. Kita duduk, Ustadz nomor berapa? Kurang hajar nih sekarang. Ikhwani wa Masya Allah. Selama ini taklim
Jadi kalau udah musim seperti itu, nggak lagi ustadznya dimintai nasihat. Apa nasihat ustadz? Apa saran ustadz? Apa arahan ustadz? Enggak. Ustadznya langsung dites langsung. Ustadz milih nomor berapa? Setelah itu diceramai. Jadi barakallahu fikum ya ikhwan, enggak benar. Kalau sudah terjadi perselisihan seperti itu antara calon pemimpin saling menghujat, antara pemimpin saling menjatuhkan, saling menghujat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum, apa wasiat Rasulullah kalau melihat perselisihan? Fa'alaikum bil internet, maka harus kalian aktif di internet, atau fa'alaikum bisunnati. Fa'alaikum bisunnati. Kalau kalian melihat pertikaian para ini ribut saling, malam ini debat capres, saling menjatuhkan, jangan-jangan ada yang nggak hadir ta'lim karena mau nonton. Udah mulai apa belum? Badai siapa udah mulai? Demi Allah ya ikhwan, kalau ada yang nggak hadir ta'lim karena nonton capres, anda makhdhul, rendah akhlak anda. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda ta'lim selama ini bawa-bawa nama ahlus sunnah, memelihara sunnah, menunjukkan sunnah, malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lain lagi kalau nggak hadir karena hujan maklum. Apa gunanya coba? Apa gunanya nonton kayak gitu sambil saling menjatuhkan? Gunanya apa? Yang ada hanya tertanam kebencian kita kepada mereka. Di dalam Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari membikin satu babun minad dinil firaru minal fitan. Bab termasuk ajaran Islam, lari dari orang yang saling memfitnah satu sama yang lain, menyelamatkan diri dari fitnah. Ketika terjadi perselisihan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Pegang teguhlah sunnahku dan pegang teguh sunnah khulafaur rasyidin. La ini dirubah fa'alaikum bitilfaz. Hendaknya kalian lebih aktif di televisi layar. La ilaha illallah. Apa ini? Salah kita, salah. Mudah-mudahan yang nggak hadir karena nonton itu taubat dan dengar itu nasihat. Makhdhul, naudzubillah. Hadis yang ke-29, qala qultu ya Rasulullah, dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ardah. Beliau mengatakan, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, dullani akhbirni ay 'allimni, ajarkanlah kepadaku bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni anin nar. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan yang dapat menghantarkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka jahanam. Nah, ini enak. Baca hadis enak kan? Baca hadis enak, tapi coba nih ikutin capres, pusing kepala kamu. Pusing, mumet, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Mau fitnah kok ditonton itu loh. Fitnah kok ditonton. Nah, apa? Silakan debat aja, sonolah mau berantem, mau debat sana, nggak ada urusan. Urusan saya baca Quran, zikir, enak, ngaji, ta'lim, enakan ta'lim daripada ini. Ngerjain kayak gitu. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muadz bin Jabal, sungguh pertanyaanmu ini pertanyaan yang sangat agung, yang sangat besar, namun sangat mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah. Pertanyaannya sangat besar, tapi akan mudah kalau diamalkan. Artinya amalan-amalan Islam itu sangat agung, sangat mulia, sangat berat,
Tapi kalau kamu terbiasa mengamalkannya, mengerjakannya ringan. Contoh sederhana, salat. Kata Allah Azza wa Jalla, salat itu apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu sangat berat, padahal cuma 2 rakaat, 4 rakaat. Nah, ini kalau udah musim politik gini ngacung 2 rakaat aja, oh. Langsung dipotong videonya, diedit. Ustadz ceramahnya di masjid kampanye. Padahal kita lagi ceramah, gak ada urusan. Seumur hidup saya belum pernah milih. Saya belum pernah nyoblos saya. Nah, padahal sholat itu kan cuman 2 rakaat, 4 rakaat. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Lakabiratun, sangat berat kamu kerjakan itu sholat. Illa 'alal khashi'in. Tapi kalau kamu khusyuk, ringan. Masya Allah. Sholat itu 2 rakaat aja kalau kamu enggak khusyuk rasanya berat banget. Tapi kalau kamu khusyuk, ringan, enak, nikmat itu sholat. Makanya Rasulullah mengatakan, pertanyaanmu ini sangat berat, sangat agung, sangat mulia wahai Mu'ad, namun sangat ringan kalau Allah memberi kemudahan kepadamu. Lalu apa itu? Amalan yang dapat memasukkan dia di surga dan menjauhkan dia dari mana? Dari api neraka jahanam. Mereka pertanyaannya itu, qala ta'budullah la tusyrik bihi syai'a. Yang pertama, engkau beribadah kepada Allah. Cukup dengan ibadah? Tidak cukup. Karena ibadah itu ada pembatalnya. Salat ada pembatalnya. Kalau salat kemudian ngentut, dilanjutkan salatnya masih sah, ya enggak sah. Kalau puasa kemudian makan di siang hari dengan sengaja, dilanjutkan puasanya masih sah, enggak sah. Maka ibadah juga ada pembatalnya. Subhanallah. Ta'budullah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau beribadah kepada Allah, kamu ingin masuk surga jauh dari neraka, engkau beribadah kepada Allah, tapi jauhi itu pembatal ibadah. Apa itu pembatal ibadah? Syirik. Kamu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi jauhi pembatal ibadah. Apa pembatal ibadah? Syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya amalan kamu akan hancur. Jangan kalau lagi salat, usolli salat adzuhur adaan lillahi taala, Masya Allah, salatnya untuk Allah niatnya. Tapi giliran doa, yang dipanggil apa? Demit. Yang dipanggil apa? Kuburan. Kamu gimana sih? Di dalam salat kamu itu kan sudah kamu ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya beribadah dan hanya kepadamu saya meminta pertolongan. Maka beliau mengatakan, anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, wala tusyrik bihi syai'a, dan jauhi pembatal ibadahmu itu. Pembatal ibadah yaitu apa? Syirik. Wala tusyrik bihi syai'a. Kemudian yang kedua, amalan yang dapat mengantarkan orang ke surga, wa tuqimus shalah wa tuqimus salatah, engkau menegakkan salat. Tidak mengatakan wa tusalli. Rasulullah tidak mengatakan dan engkau salat, enggak, melainkan wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat. Berarti apa maknanya? Bukan hanya sekedar sholat, tapi benar-benar menegakkan sholat. Logikanya apa ya ikhwan? Mungkin semua kita ngelihat tukang bangunan, kita mengatakan ternyata gampang sekali bangunan itu. Cuman semen diaduk-aduk sama air sama pasir, masa nggak bisa sih? Batanya udah lurus kok. Ternyata cuman gampang aja. Mungkin semua orang bisa,
Tapi yang benar-benar bisa menegakkan bangunan sampai lurus, sampai kencang kuat itu siapa? Ya tukangnya. Itulah sholat. Yang sholat banyak, tapi yang benar-benar menegakkan sholat sedikit. Makanya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis selalu lafadznya wa tuqimus salah. Engkau sholat tapi benar-benar tegakkan itu sholatmu, jangan hanya sekedar kamu kerjakan. Kemudian yang kedua, wa tu'tiz zakah, kamu keluarkan zakat. Nah, giliran zakat Allah katakan wa tu'tiz zakah, Rasul katakan wa tu'tiz zakah. Al-Quran juga mengatakan begitu, wa tu'tiz zakah wa atuz zakah. Allah tidak mengatakan atau Rasul tidak mengatakan wa tuqimuz zakah, engkau menegakkan zakat, itu enggak ada. Kenapa? Zakat kamu ikhlas enggak ikhlas tetap aja sah. Hanya saja enggak dapat pahala. Naam, zakat kamu ikhlas nggak ikhlas tetap manfaat. Ada orang mengeluarkan zakat harta, dia nggak ikhlas, sah nggak zakatnya? Sah. Bermanfaat nggak? Bermanfaat, orang lain mendapatkan uang, fulus lumayan. Tapi kalau sholat, ketika kamu sholat kamu tidak kamu tegakkan, yang rugi kamu sendiri dan gak dapat manfaat apapun. Orang lain gak dapat manfaat, kamu gak dapat apa-apa, hanya capeknya aja. Naam. Wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan, dan engkau puasa di bulan suci Ramadan. Nintar lagi puasa Ramadan. Naam. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fihi wa tasum Ramadan wa tahujjal bait atau wa tahujjul bait, dan engkau menunaikan ibadah haji. Ini syaratnya amalan bisa masuk surga. Beribadah kepada Allah tidak boleh menyekutukannya, salat, zakat, puasa, haji. Intinya berapa berarti? Intinya rukun Islam. Intinya kamu masuk surga ya rukun Islam. Ucapkan 2 kalimat syahadat, miftahul jannati la ilaha illallah. Makanya pernah saya ingatkan, kalau ada teman antum yang agamanya non muslim, kan mereka itu gampang sekali kalau nyebut surga. Orang Kristen apalagi, damai di dunia, damai di surga, enak banget. Kamu tanya kepada orang Cina yang punya toko yang ini, tanya ibunya di mana, Pak? Dia sudah ke surga, jawabannya. Dia nggak ngomong sudah meninggal, dia jawabnya apa? Udah di surga. Masya Allah. Pernah telepon? Ada nomor teleponnya. Jadi bagi mereka itu patokannya apa? Patokannya kalau udah meninggal ya surga udah. Makanya mereka susah banget masuk Islam. Apalagi orang Yahudi. Orang Yahudi itu keyakinannya apa? Ketika mereka di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, memang kami masuk neraka, tetapi kami itu hanya sementara. Setelah itu kalian yang gantikan untuk selama-lamanya. Enaknya orang Yahudi. Nah, mereka mengakui bahwa memang mereka akan masuk neraka, tapi hanya sementara aja. Kami cuma transit doang di neraka. Setelah itu kami akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga, dan digantikan oleh umat muslim selama-lamanya. Makanya mereka nggak bakal masuk Islam, karena keyakinannya kalau sudah Islam berarti masuk neraka. Na'udzubillah. Katakan aja kepada dia, pertanyaan saya cuma satu, kunci surga itu apa? Kamu kan lagi-lagi surga. Saya mau tanya sama kamu, emang kunci surga itu apa sih? Kalau kunci mobilmu kan jelas tuh kuncinya di situ. Kamu bisa masuk mobil karena kamu ada kuncinya kan? Kamu bisa masuk rumahmu karena ada kuncinya. Nah sekarang kamu bisa masuk surga, kunci surga apa? Coba jawab aja udah. Kalau dia nggak bisa jawab, jangan diberitahu biar dia mikir.
Mudah-mudahan aja dia mualaf. Kalau dia nggak tahu, ya sudah, itu PR bagi kamu, saya nggak kasih tahu. Pokoknya tolong cari di internet, cari di mana saja kunci surga. Passwordnya kunci surga. Nanti kalau besok lagi ketemu dia mengucapkan, saya sudah ketemu mas, saya cari kunci surga. Apa kunci surga? La ilaha illallah. Alhamdulillah kamu sudah mu'alaf. Alhamdulillah kamu sudah mu'alaf. Nanti kita bikin sertifikasi bahwa kamu mu'alaf. Kamu nanti saya mintakan sertifikasi mu'alaf. Alhamdulillah kamu sudah mu'alaf. Karena orang kalau mengucapkan la ilaha illallah kan masuk Islam. La ilaha illallah, jabat tangan langsung, masya Allah saudaraku muslim, kamu udah mu'alaf. Kamu udah mu'alaf. Naam. Kalau dia nggak tahu, suruh pergi aja udah. Naam. Jadi itulah kunci surga, miftahul jannati la ilaha illallah. Ini udah amalan yang masukkan ke surga, menjauhkan dari neraka. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ala adulluka ala abwabil khair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz, itu semua adalah amalan-amalan yang menghantarkan kamu ke surga dan menjauhkan kamu dari neraka. Tetapi ingat, setiap rumah, setiap jalan itu mesti ada pintu-pintu kebaikan untuk menjaga dan kelestariannya. Masya Allah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu sekarang sudah sholat 5 wajib, sudah syahadat, sudah beribadah kepada Allah, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji. Tapi ingat, yang namanya setiap rumah, yang namanya setiap jalan, mesti ada pintu-pintu untuk menjaga supaya ini awet dan bertahan. Setiap apapun mesti begitu. Maka demikian pula amal ibadah kamu, sholat kamu, zakat kamu, mesti ada trik-trik tertentu supaya tetap terpelihara dan terjaga dan terlindung. Maka Rasulullah mengajarkan, mau enggak kamu saya tunjukkan pintu-pintu kebaikan supaya sholat kamu ini terus terjaga, terpelihara, jangan sampai putus, jangan sampai futur. Lalu apa kata Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah, as-shaumu junnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa itu adalah tameng. Artinya apa? Kamu puasa Ramadan, tapi jangan hanya mengandalkan puasa Ramadan, diiringi dengan puasa-puasa sunnah. Puasa 6 hari Syawal, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kutiba lahu ka'annama shamat dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari Syawal, maka dia akan dicatat ibarat puasa setahun penuh. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 Hijriah, puasa Arafah. Itu adalah junnah. Jangan hanya mengandalkan puasa Ramadan, karena puasa Ramadan kita ini kalaupun sah bisa jadi mungkin pahalanya kurang. Kenapa? Tontonan kita, ucapan kita, itu yang dapat mengurangi pahala kita. Tontonan kita, ucapan kita, itu yang dapat menguras pahala kita. Maka kata Rasulullah, as-shaumu junnah. Kamu sudah puasa Ramadan sekarang, maka bentengi puasa Ramadanmu itu dengan puasa-puasa sunnah. Karena puasa sunnah ini, sholat sunnah, puasa sunnah itu adalah penyempurna kalau nanti di hari kiamat kita ada kekurangan dari ibadah wajib kita. As-shaumu junnah. Kemudian yang kedua, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu sudah mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, jangan bergantung sama zakat fitrah, zakat mal. Sedekah juga kamu kerjakan. Kenapa? Sedekah itu akan memadamkan kesalahan kamu, akan menghapus dosa-dosa kamu, sebagaimana api atau air memadamkan api. Subhanallah. Orang kalau dermawan ya ikhwan, hatinya itu adem, dingin dia.
Tapi kalau orang hasad, hatinya selalu panas. Iya enggak? Panas hatinya orang hasad itu. Orang bakhil itu hatinya selalu panas. Orang bakhil, orang hasad, hatinya selalu panas. Setiap melihat pada orang lain panas. Orang lain berbagi, dia nggak berbagi, tapi panas hatinya, kan aneh. Makanya Rasulullah mengatakan, kamu perbanyak sedekah. Kamu sudah zakat, tapi jangan lupa sedekahnya. Karena sedekah itu, kata Rasulullah, dapat menggugurkan dosa-dosa kamu sebagaimana air memadamkan api. Perbanyak sedekah. Masya Allah. Was-sadaqatu tudfi'il khatiyah. Termasuk sedekah, kadang-kadang sedekah pada tukang parkir yang ngeselin. Ya kalau kita nggak niat sedekah, ngesalin sih itu, walaupun cuma 2.000. Ya enggak, ngesalin. Kayak hantu datang nggak ada, begitu mau pergi pret. Itu kadang-kadang ngesalin. Tapi kalau kita niatkan, udahlah, kebetulan hari ini saya belum sedekah, ringan nggak? Ringan. Nggak usah adu jotos, sudah bismillah. Kalau nggak ada duit, bilang aduh, lagi nggak ada duit, receh mas. Tapi memang terus terang, walaupun 1.000, walaupun 2.000, kalau nggak diniatkan sedekah, ngesalin. Kenapa? Di sini berhenti 2.000, sana berhenti 2.000, sana lagi 2.000. Jadi 10.000 akhirnya. Ya hitung-hitung, kita anggapannya begitu aja. Ya Allah, kebetulan hari ini saya belum sedekah. Niatnya gitu aja. Daripada kamu pergi ngeselin, udah gak dapat pahala, duitmu keluar. Niatnya gitu aja. Udah sedekah. Belum sedekah juga hari ini. Alhamdulillah, insya Allah gugur dosa kita. Selesai gitu aja, walaupun ngesalin. Tapi Rasulullah SAW wasadaqah. Kenapa? Kalau kita sedekah, kadang-kadang kita ngasih pengemis yang jelas-jelas dia mengemis. Kita kasih 2.000, kadang-kadang nggak mau, marah. Dikasih 2.000, ngelihat garasi, mobilnya Pajero, ngasih 2.000, kritik, dikritik. Tapi kalau ngasih sedekahnya kepada tukang parkir, 2.000 itu aja sudah masya Allah dia. Kasih 2.000 terima, kasih 5.000 terima kasih Pak Haji. Aduh, nggak jadi minta kembalian. Kenapa? Habis, bukannya dikembaliin, dikasih 5.000, bukannya dikembaliin, makasih Pak Haji. Jadi nggak enak mau minta kembalian. Sudah terima kasih Pak Haji, udah amin aja udah. Amin aja udah niatkan sedekah aja. Kalau tidak diniatkan sedekah, ngurundel itu kadang-kadang, padahal uang 5.000. Apa bahasa kita ya? Apa bahasa sini apa? Kalau bahasa orang Tegal bilang dugal itu arti itu. Cengkel, marah orang. Nah, tapi apa? Ingat hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan, dan sedekah itu menggugurkan dosa-dosa kamu, memadamkan dosa-dosa kamu, sebagaimana api memadamkan air memadamkan api. Di sini ada 2 pelajaran ya ikhwan. Coba perhatikan. Pertama, keutamaan apa? Sedekah. Bahwa sedekah itu menggugurkan apa? Dosa. Walaupun kecil aja. Rasulullah mengatakan apa? Ya nisa'al muslimat, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau firshi nasah. Wahai wanita-wanita muslimah, jangan pernah kamu meremehkan sedekah sekalipun hanya kikil kambing. Ya Aba Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Wahai Abu Dzar, kalau kamu masak kambing, perbanyak maraknya, perbanyak kuahnya. Jangan lupa kasih bagian tetanggamu, sekalipun hanya maraknya kamu kasih, kuahnya doang yang dikasih. Tapi yang penting tetanggamu jangan sampai cuma nyium baunya aja. Paling tidak dikasihlah.
Ini di Yaman, orang Yaman Masya Allah kontekstual mengamalkan hadis ini. Kadang-kadang ketuk pintu dikasih cuman kuah doang, setan loh. Itu kadang-kadang begitu orang Yaman ngasih itu kan. Tapi kan kalau pas lagi kebetulan tidak ada lauk, adanya nasi, mau makan gak ada lauk, tiba-tiba ada kuah, alhamdulillah lumayan ada kuah, oh udah makan, pakai kerupuk aja udah enak. Rasulullah mengatakan jangan pernah meremehkan kebaikan, jangan dianggap bahwa sedekah itu mesti puluhan ribu, mesti ratusan juta, mesti kalau udah kaya baru sedekah. Kalau kita ini kadang-kadang berbicara sedekah, jangan pelit sedekah, selalu mata kita meliriknya orang kaya, itu orang kaya, mudah-mudahan tersinggung itu orang, mudah-mudahan tersentuh hatinya itu orang kaya. Lah memang kalau orang bakhil itu hanya orang kaya, banyak orang miskin bakhil gak ketolong. Bantu dikit aja duit, itu apa kalau bukan bakhil? Nah, yang kedua, pelajaran yang kedua di dalam kalimat ini ya ikhwan, menunjukkan bahwa yang namanya dosa itu imbasnya bikin hidup kita ini panas dan bikin hati kita itu panas. Makanya Rasulullah mengibaratkan dosa itu dengan api. Di dalam doa istiftah apa? Waghsilni bil ma'i wal thalji wal barad. Dan mandikanlah aku ya Allah dari dosa-dosaku dengan air dan air barat dan air salju, dingin. Kenapa? Dosa itu bikin panas. Panas hati kita dosa itu. Termasuk dosa bikin panas sombong, hasad, zina, judi, apa saja, panas kehidupan kita kalau selalu dosa. Tapi kalau akan adem kalau kita itu selalu imbangi dengan iman dan takwa. Kemudian yang berikutnya, wassalatur rajuli fi jawfil lail, dan salatmu di tengah malam. Kamu sudah salat 5 waktu sehari semalam, tapi jangan terlalu tergantung pada salat kamu. Barengi dengan salat malam. Salatur rajuli fi jawfil lail, salatnya seorang di tengah malam. Kalau mau ingin selalu hidup baik, hidup tenang, tidak gampang terprovokasi, tidak gampang terbawa, bangun salat malam. Tenang itu hati. Apa hubungannya tidak gampang terpengaruh, tidak gampang terbawa dengan salat malam? Coba antum bangun jam 2 malam, jam setengah 3 pagi, jam setengah 4 malam, di dalam kamar, di dalam rumah, tidak ada suara apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Itu kan berarti renyuh kita, terenyuh kita. Ya subhanallah, nikmatnya hidup seorang diri dengan ibadah. Kan seperti itu. Tapi coba kalau antum tidak sholat malam, tidak kenal ibadah, bangun seperti itu ketakutan. Ya Allah, sepinya dunia, rasa kiamat. Ntar dulu tanggung ini. Tapi kalau coba begitu nanti antum keluar, ketemu teman-teman, nah baru bangkit semangatnya. Begitu nanti di grup dipuji orang, disanjung, baru bangkit semangatnya. Ketika dikucilkan orang kayak mau mati aja, nggak ada istilah seperti itu hidup seorang mukmin. Makanya latihan hidup menyendiri, latihan dikucilkan orang, latihan disingkirkan orang, latihan tidak dianggap orang, sholat malam. Bangun sholat malam. Masya Allah, jam 4, jam setengah 4, jam 3, siapa ini? Semua anak-anak pada tidur, istri tidur, semua tetangga tidur, nggak ada siapa-siapa. Masya Allah. Begitu kemudian masuk kamar mandi, wudhu, sholat, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah. Ternyata tenang sekali hidup sendirian itu, nikmat sekali. Itu fungsinya sholat malam, melatih kita. Ternyata nikmat sekali berjalan sendiri itu di atas kebenaran, tapi terhibur padahal sendirian sholat malam. Biarin aja, nggak ada orang sholat, semuanya ngorok, semua tidur, sholat sendirian, enak udah. Ya, apa senang itu yang kalau kampanye itu jutaan yang hadir, wow,
Alah, capeknya doang pulang. Enakan sholat malam. Enakan sholat malam daripada kampanye dielu-elukan orang. Hidup ini presiden nomor ini, nanti semuanya hidup pun. Pulang-pulang nggak bisa tidur. Kalah nggak aku ini, menang nggak aku ini. Ini kalau aku kalah dari mana? Bayar hutang kampanye, stres aku ini. Maka sholat malam. Ketika bangkit sholat malam, Anda subhanallah di situ akan merasakan kesepian, kesunyian, dan ternyata itulah pada hakikatnya hidup kita. Jangan selalu mengandalkan orang banyak, jangan selalu mengandalkan harus banyak, jangan. Latihan sholat malam, bangun. Naam, adzan dulu, barakallahu fiik. Baik, bismillah, kita lanjutkan. Summa tala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini dalam surat Sajdah. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan di antara sifatnya orang yang beriman, tatajafa junubuhum. Di antara sifat orang yang beriman adalah menjauh punggung-punggung mereka di malam hari dari tempat-tempat tidur mereka. Mereka bangun berdoa kepada Allah. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka bangun berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Masya Allah, rugi kita kalau menyanyiakan bangun akhir malam itu. Ini ciri orang yang beriman. Di antaranya bangun di akhir malam, menjauh lambung-lambung mereka dari tempat-tempat tidur mereka, bangun menunaikan salat, berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan di siang hari mereka menginfakkan sebagian rezeki mereka. Lalu apa kata Allah? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka engkau tidak bisa mengetahui dan tidak bisa membayangkan apa yang Allah siapkan pahalanya mereka di surga dari hal-hal yang menyejukkan mata mereka, yang menyenangkan hati mereka, sebagai imbalan atas amalan mereka. Maka Rasulullah mengatakan, membimbing, kamu udah sholat wajib, ayo sholat malam. Kamu sudah biasa sholat malam setelah isya, ayo bangun akhir malam. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunia. Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Dan Allah mengatakan, siapa yang berdoa saya akan ijabahi doanya, siapa yang minta saya akan berikan permintaannya, siapa yang istighfar saya akan ampuni dosanya. Nah, jangan bangun jam 3, jam bangun akhir malam ternyata untuk final Piala Dunia. Naudzubillah. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa haram? Enggak haram sih, enggak haram, tapi sholat dulu lah. Bangun jam 2, jam setengah 3, belanja sayuran langsung kemana? Kau petani sana. Sholat dulu biar berkah itu rezekimu. Sholat dulu biar berkah rezekimu. Kalaupun kita misalnya penjual yang harus cari barang jam 3 malam, yang harus cari barang dagangan sebelum subuh, paling tidak bangun itu sholat dulu sebagai pembuka keberkahan pintu rezeki kita. Nah, kemudian yang berikutnya, summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa amudihi wa dhurwati sanamih. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritahukan kepada engkau tentang ra'sul amr? Ra's yakni kepala, artinya inti daripada segala ajaran Islam.
Birasul amr, inti daripada segala kebaikan, dan tiangnya dan puncaknya. Rasul menawarkan kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, mau enggak saya beritahukan kepada kamu kunci daripada segala kebaikan? Artinya kamu beramal kebaikan apapun, kalau kamu tidak lewat kunci ini, kalau kamu tidak lewat pintu ini, enggak diterima kebaikan kamu. Kalau kamu sudah ketemu kunci ini, kamu mau tiangnya, kalau kamu sudah ketemu tiangnya, mau puncaknya, mau atapnya, qala bala ya Rasul, qultu bala ya Rasulullah. Kata Mu'adz bin Jabal, mau ya Rasulullah. Qala ra'sul amr al-Islam, kunci daripada segala kebaikan Islam. Mau sebaik apapun orang, kalau tidak berislam gak bakal diterima amalannya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami perlihatkan kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh orang kafir di dunia ini, sedekah mereka, sosial mereka, lalu dijadikan debu yang berterbangan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meneteskan air mata ketika melihat ada seorang pendeta kurus kerempeng karena rajin ibadah, tapi enggak masuk Islam. Beliau menangis. Kenapa ya Amirul Mukminin? Saya melihat orang ini kasihan, amilatun nasibah. Inilah yang dimaksud oleh Allah, orang yang beramal sampai capek, padahal yang didapat cuma tapeknya aja, enggak ada pahala apa-apa. Karena segala macam kebaikan kuncinya adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Dan tidak ada orang yang benci kepada agama Nabi Ibrahim, Islam, yakni Islam, kecuali orang bodoh. Maka Rasulullah mengatakan ra'sul amril Islam, kunci daripada segala kebaikan itu Islam. Mau kebaikan kamu diterima, Islam. Orang kafir yang tadinya baik, sedekah, dermawan, menjamu tamu, semua kebaikan dia, setelah itu dia masuk Islam. Kira-kira kebaikan tadi itu masih dihitung nggak? Ikut nggak? Ah, ikut ya? Ikut. Hakim bin Hizam pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita ibadatan kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu segala macam ibadah, segala macam kebaikan, saya bersedekah, saya menyantuni orang yatim di masa jahiliyah saya, apakah itu akan ikut kebaikan itu setelah saya Islam? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma aslafta minal khair. Di antara makna kalimat ini artinya segala kebaikan kamu itu akan ikut kamu setelah kamu Islam. Tapi sebaliknya, kalau kebaikan itu kemudian sampai mati tidak berislam, apakah ada manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah tentang Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini termasuk orang yang paling dermawan di kalangan orang Makkah. Dermawan. Dia kaya raya, dia menemukan harta karun di pegunungan dari harta peninggalan Jurhum. Sehingga dia rahasiakan itu gunung, gua, datang ngambil, dijual di Makkah, setelah dapat uang dibagikan semua. Nggak pernah ngambil, dibagi. Dermawan. Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an, bermanfaat nggak itu ibadahnya, kedermawaannya? Rasulullah mengatakan, innahu qala la, tidak, nggak akan bermanfaat satupun. Innahu lam yakul yawman qad rabbighfirli yawma tub'atsun. Nggak akan mungkin bermanfaat. Dia tidak pernah mengatakan sekalipun, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat. Nggak ada. Sia-sia. Maka Rasulullah mengatakan ra'sul amril Islam, segala macam kebaikan itu adalah Islam. Maka kalau ada orang yang mau baik, Islam dululah baru kamu baik. Tentunya ini kebaikan patokannya dunia dan akhirat. Kalau di dunia ya tentunya ada orang kafir yang baik kan. Ada orang kafir yang baik,
Bahkan kadang-kadang saking baiknya kita, dia ngasih barang dulu ke kita, bayar belakangan. Giliran sama ikhwan harus bayar dulu. Waduh, angel juga ini orang. Itu baiknya dunia. Tapi kan tetap aja kalau mau hitung-hitungan akhirat, kalau mau baiknya ya Islam. Kau mau masuk surga kok, maulah ya Islam aja dulu lah. Islam baru masuk surga. Emang kenapa harus masuk Islam? Lah sekarang kunci surga apa? Memang kunci surga haleluya. Apa hong wali hong? Enggak ada. Kunci surga la ilaha illallah. Bukan tiada Tuhan selain Allah. Kunci surga bahasa Arab kok. Kunci surga bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Cina, bukan bahasa Inggris. Kunci surga bahasa Arab. Jadi kalau masuk surga bahasa Arab dulu. Paling tidak bahasa Arabnya satu aja udah. La ilaha illallah udah. Naam. Wa amuduhus salah. Kamu sudah tahu kuncinya, intinya, lalu tiangnya apa? Tiangnya adalah salat. Islam tanpa salat nggak ada tiangnya, kamu agamanya. Tiangnya adalah salat. Wa dzurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan yang paling puncak dan paling tingginya ajaran Islam adalah jihad fi sabilillah. Maka kalau ada orang yang keluar-keluar mau jihad di Palestina, padahal subuh aja sering ketiduran, suruh taubat aja dulu. Subuh ketiduran, zuhur kecapean, asar ketiduran lagi, sholat sering ketiduran, sering dia tinggalkan, keluar jihad. Udah kamu tobat aja, tobat. Kamu baca itu hadis Mu'adz bin Jabal, Rasul Amril Islam. Kamu benarin dulu Islamnya kamu. Setelah itu kamu kerjakan dulu tiangnya. Apa itu tiang? Sholatmu kamu benarin dulu. Baru kemudian wadurwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Sanam itu secara bahasa, sanam itu yang di atas onta itu, punuk onta itu, punuk onta itu yang paling tingginya ya, di atas, di pundak, di pundaknya onta itu, punuknya itu dah, itulah sanam. Wa dzurwatu sanamihi, maka jihad itu adalah dzurwatu sanamil Islam. Naam. Dari sisi lain, jangan pernah mengharapkan jihad. Ada orang, ya ikhwan kita juga, tapi karena sering nonton media, memang ngeri banget TV itu ya, tontonan itu ngeri banget. Kadang-kadang ikhwan kita walaupun sudah ngaji, karena sering nonton TV terbawa. Masya Allah, saya kalau udah melihat pemerintah seperti ini, rasanya udah pingin jihad aja ini. Ini orang stres. Kamu kira jihad itu kayak motong nebang pohon pisang gitu? Kalau Anda mengatakan Anda ingin jihad di negeri ini, artinya Anda mengharapkan negeri ini kacau. Anda mengharapkan negara ini kacau. Dikiranya jihad itu segampang membalikkan tangan. Jihad itu berat. Naam. Jihad itu tidak segampang membalikkan tangan. Makanya Rasulullah mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan pernah kamu mengharapkan adanya jihad. Jangan pernah kamu berharap bertemu dengan musuh. Tapi kalau Allah takdirkan kamu punya musuh, jangan menyerah. La tatamannau liqa'al adu. Wasallallahu al-afiyah. Justru kalau memang melihat ada kepenyimpangan, ada kesalahan pemerintah, jangan kemudian mengatakan kalau sudah seperti ini saya ingin jihad. Salah. Doakan kebaikan pemerintahmu itu. Allahumma waffiq wulata umurina wa aslih dhata sya'nihim wa yassir lahum bitanatan salihin. Ya Allah, perbaikilah pemerintah kami, perbaikilah keadaan mereka ya Allah, dan giringlah kepada mereka para pendamping-pendamping yang baik,
Itu doa kepada pemerintah, doakan kebaikan, bukan doakan jihad. Karena apa? Ngeri kalau sudah jihad, artinya negara ini kacau. Wal'iyadzubillah. Naam. Itu sudah dzurrat sanamil Islam, itu sudah puncak ajaran Islam. Al-jihadu fi sabilillah. Naam. Kemudian setelah itu, qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Masya Allah, Rasulullah kalau mengajar itu nggak tanggung-tanggung, semuanya sekalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'ad, maukah aku ajarkan kepada kamu kontrol dan remote itu semua? Bimilak, yang menguncinya. Artinya kamu sudah baik, kamu sudah sholat, sudah zakat, sudah syahadat, sudah ibadah, sudah haji, bahkan sudah tahajud, sudah rajin sholat malam, sudah zakat, sudah sedekah, sudah jihad fisabilillah. Tapi ada satu yang harus kamu kunci. Ada satu, remote-nya satu. Kata Rasulullah, ala adulluka bimilaki dzalika kulli? Mau enggak saya tunjukkan kepada kamu, wahai Mu'ad, kunci daripada segala kebaikan kamu itu? Mu'ad bin Jabal itu nggak habis mikir dia, apa ini kira-kira ya? Kamu ini udah sholat, sudah begini, sudah begini, sudah begini, tapi ada satu remote yang harus kamu kontrol. Qultu bala ya Rasulullah. Lalu kata Mu'ad bin Jabal, mau ya Rasulullah. Qala kuffa alaika hadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memegang lisannya, lidahnya dipegang. Rasulullah kata beliau apa? Kuffa alaika hadza, kendalikan lidahmu kalau ingin kebaikan kamu itu nikmati, kamu nikmati di akhirat. Subhanallah. Kamu mau ingin salatmu kamu nikmati di akhirat, kebaikan kamu nikmati di akhirat, sedekah kamu nikmati di akhirat, kamu semuanya kamu nikmati di akhirat. Kamu ingin semua menikmati itu semua, tahan lidah kamu. Masya Allah. Ini makanya tadi kita katakan di awal, Rasulullah kalau mengajari kita itu nggak tanggung-tanggung. Betapa banyak orang yang sholat tapi lisannya na'udzubillah. Betapa banyak orang yang rajin sedekah tapi sedekahnya tidak ada gunanya. Kenapa? Menyakiti yang diberi. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu hancurkan pahala kebaikan kamu, sedekah kamu dengan mengungkit kebaikan kamu pada orang dan juga menyakiti orang yang kamu beri. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Subhanallah. Kamu mau ingin pahala sholat kamu utuh, mau ingin pahala zakat kamu utuh, puasa kamu utuh, sholat malam kamu utuh pahalanya, mau ya Rasulullah. Kuncinya satu, Rasulullah pegang lidah. Tahan ini, tahan. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Kamu tahu wahai para sahabatku siapa sesungguhnya orang yang pailit di hari kiamat itu? Kamu tahu orang yang bangkrut, yang pailit? Qulna atau qalu al-muflisu fina man la dinara lahu wala mata'. Sahabat menjawab, yang namanya orang yang pailit, yang bangkrut ya Rasulullah, orang yang tidak punya barang dan tidak punya duit. Barang di toko habis, duit nggak ada, itu kan namanya bangkrut. Barang di toko habis, duitnya ada, oh sukses, untung. Lah ini barang di toko habis, duit nggak ada, kan bangkrut. Kata Rasulullah SAW, al-muflis man laki Allah. Orang yang sebenar-benarnya bangkrut dan pailit itu adalah orang yang bertemu Allah bisalatin wa zakah, dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala ibadah. Luar biasa, sholat malam, sholat 5 waktu, sedekah, luar biasa. Wa mat, namun dia meninggal, wasyatama hadza, namun dia meninggal dalam keadaan lesannya, atau kalau tidak lesan sekarang handphone
ngetik, menghujat orang, menghina orang, merendahkan orang, menyinyir orang. Syatama hadza, mencerca fulan. Wa akhadha mala hadza, mengambil hartanya fulan tanpa dengan cara yang halal. Membunuh fulan, memukul fulan. Maka orang-orang yang dihina, yang direndahkan tadi dikumpulkan, kemudian masing-masing mengambil kebaikannya. Yang ini mengambil pahala sholat malamnya, yang ini mengambil pahala sedekahnya, sehingga ketika kebaikan dia habis sebelum tercukupi orang-orang yang dizalimi tadi, maka kejelekan mereka diambil dan dipikulkan kepada dia, setelah itu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Demi Allah ya ikhwan, barakallahu fikum ya ikhwan, demi Allah, saya setiap membaca hadis ini atau setiap teringat hadis ini, terus terang wallahi demi Allah ngeri sendiri kita. Dengan hadis ini kemudian kita ngelihat kondisi kebanyakan saudara-saudara kita. Justru kadang-kadang ghibah itu merajalela, menghinakan orang, membicarakan orang itu setelah ngaji. Aneh loh. Antum lihat gak seperti itu? Ada fenomena yang seperti itu. Sebelum ngaji ketemu Ustadz, Masya Allah, salaman cium tangan. Ustadz, Masya Allah, waktu celananya masih di bawah mata kaki, waktu masih pakai jin. Dengar nama Ustadz itu terharu, senang dia. Begitu ngaji, baru 1 kali 2 kali ngaji, ketemu Ustadz, aneh, mulutnya udah lain. Tidak menghormati lagi yang lebih tua, tidak menghormati lagi siapa yang lebih yang lebih berumur dalam dakwah, tidak lagi memandang siapa yang lebih berumur, nggak ada. Pokoknya saya aneh. Kadang-kadang kita lihat, kenapa? Waktu kita dikunjungi awal oleh Syekh Hamdi Al-Misri dari Semarang, dulu di Tegal, itu beliau dari Mesir aja sudah bisa menilai orang Indonesia. Kata beliau apa? Orang Indonesia ini ya kawan, Masya Allah, ramah-ramah. Orang Indonesia ini ramah. Tapi sebelum ngaji, setelah ngaji jadi sangar. Itu padahal orang Mesir dia. Dan itu orang Mesir, bagaimana dengan kita? Ngeri loh kita lihat hadis ini loh. Kenapa begitu kita ini ngaji, justru kita aktif membicarakan ustadz, justru kita aktif membicarakan ikhwan, justru kita aktif menggibahi orang. Padahal waktu belum ngaji, dia masih aktif mungkin di Nahdiyin atau di Muhammadiyah atau di mana, itu dia sibuk dengan kerjaannya sendiri. Dia aktif sibuk dengan kerjaannya sendiri, ramah kepada semua orang. Tapi begitu ngaji, selalu yang dinyinyir, yang dicerca orang. Nggak ummahat, nggak ikhwan. Kalau sudah bercadar, selalu yang digunjingkan yang tidak bercadar. Seakan-akan kalau udah cadar itu suci. Kalau udah penampilan sunnah, selalu yang diceritakan ustadz-ustadz. Ustadz ini, ustadz itu, ustadz ini, ustadz itu, ngomong ini, ngomong. Kenapa sih? Jadi ini penyakit ya ikhwan. Kenapa? Itulah pentingnya pendidikan akhlak. Makanya kita nggak butuh ramai masjid kita, ramai ma'had kita nggak butuh. Kita butuh yang berakhlak, yang berkarakter. Ayo ngaji untuk memperbaiki diri. Ayo ngaji untuk memperbaiki diri. Makanya saya kalau di Tegal nggak peduli saya. Yang mau ngaji-ngaji, yang enggak. Saya baca Sahih Muslim, baca Sahih Bukhari. Yang mau hadir-hadir, yang mau enggak. Ini perlu kita jadwal, nggak usah. Saya yang mau ngaji-ngaji. Saya ngaji untuk memperbaiki diri, bukan untuk merusak. Itu terjadi di mana-mana, bukan hanya di sini. Sering seperti itu kita. Sopan dan santun sebelum ngaji. Begitu ngaji, ghibah seakan-akan halal. Dosa itu kalau bid'ah. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah. Tapi kalau ghibah jadi makanan sehari-hari harian. La ilaha illallah. Lah kalau bid'ah itu kan dosanya orang lain. Ngapain kamu ributin maulid, toh kamu gak kerjain dong, dosanya orang lain kok. Dosa kamu sendiri ini ghibah, namimah. Dosanya mulut itu kan paling besar apa? Namimah dan ghibah. Apalagi kalau sampai tingkatan kufur, mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Maka Rasulullah mengatakan, kamu mau kebaikan kamu tetap terjaga, kamu mau kebaikan sholat kamu, sholat malam kamu terjaga,
Mau apa itu? Kuncinya, remotenya adalah lesanmu, mulutmu tahan. Apa yang kamu keluarkan, mikir dulu. Belum tentu itu yang baik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ternyata yang bakal kamu bicarakan itu baik, coba mikir, ada yang lebih baik enggak? Nah, kalau ternyata tidak ada manfaatnya, tidak ada baiknya, mending diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya kamu berkata yang baik. Kalau kamu tidak bisa berkata yang baik, mending diam. Udah diam. Diam aja. Jadi pada porsinya Rasulullah mengatakan, mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, dan ini juga kepada kita semua. Subhanallah. Jadi ini terus terang ya ikhwan, ini penyakit. Ini penyakit ini. Hah? Kenapa? Kita ini seringnya tertalimnya pokoknya manhat. Padahal kan akhlak. Mungkin bukan sombong ya, bukan kita sombong, tapi mungkin Anda merasa lebih berilmu daripada orang lain. Tapi tetap aja kan, coba kamu bercermin, siapa kamu? Di depan saya orang tua. Yang ngaji di depan saya orang tua, orang lebih dewasa, orang lebih berumur, orang lebih tua dari saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Inna min ijlalillahi ta'ala ijlali dzi syaiba ikrami dzi syaibatil muslim. Termasuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memuliakan agama Allah adalah menghargai dan menghormati seorang tua yang muslim. Bukan masalah dia punya ilmu, bukan masalah dia ngaji, bukan masalah dia rajin ibadah. Orang tua, dia lebih tua dari kamu. Bukan kita mengatakan, alah siapa ini orang tua kayak gini. Ya kamu juga bakal suatu saat tua seperti dia. Kamu ingin dihinakan di masa tuamu, ya udah kamu hinakan orang tua. Kamu ingin dihargai di masa tuamu, hargai orang tua. Jangan karena merasa saya ini ustadz, saya ini itu sudah barakallahu. Enggak seperti itu. Akhlak itu penting ya ikhwan. Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, kanu yata'allamuna al-akhlaq qabla al-ilm. Mereka belajar akhlak dulu para salaf sebelum belajar ilmu. Apa artinya berilmu tapi enggak berakhlak? Nah, akhlak kita kepada orang tua bukan masalah karena dia ngaji pada kita, kita anggap murid kita sehingga seenaknya kita suruh, Pak, saya mau ketemu Anda apa begini? Kadang-kadang begitu ya ikhwan. Subhanallah. Kadang-kadang juga ada ustadz yang seperti itu, muridnya disuruh panggil itu orang, padahal ini orang tua. Karena dia merasa ustadznya di situ, dekan sini, saya ada perlu sama bapak. Kenapa bapak begini? Ya Allah, kamu sopan santunnya mana nak? Saya ada pesan dari ustadz, katanya suruh begini-begini, Anda jangan begini. Kamu ini sopan santunnya mana? Akhlak kepada orang tua itu ada. Akhlak kepada yang lebih tua itu ada. Nah sekarang ya ikhwan barakallahu fikum, kuncinya satu. Yang mau merubah seperti ini, kalau Anda mau merubah dan mau berubah, belajar Riyadhus Shalihin, belajar hadis, itu baru bisa berubah. Insya Allah berubah. Tapi kalau dari sana kemari tematik melulu, ngaji tematik melulu, ngajinya kitab-kitab yang karangan yang kadang-kadang cuman kitab-kitab tipis, yang penting pokoknya yang keras-keras, yang garang-garang, nggak bakal berubah. Nggak bakal berubah. Tapi kalau kita belajar hadis, coba lihat seperti ini, adem. Ini barakallahu fikum ya ikhwan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuffa alaika hadza. Kamu mau ingin kebaikan kamu itu awet, kamu ingin tetap dipuji orang, kamu berilmu ingin dihargai orang, kamu benar ingin dihargai orang, kamu benar ingin dihormati orang, lidahmu tahan. Sekarang lidah bisa ditahan kadang-kadang, jari lidah ngunci tapi jari ngetik WA menghujat orang, apalagi coba. La ilaha illallah. Fitnah. Lidah ini nggak ada tulangnya, tak berbekas kata-kata, kata orang, tapi bahaya. Coba lihat sampai Mu'adz bin Jabal tanya, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih. Rasul Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, apakah kita ini bakal diazab hanya karena ucapan?
Orang kan kadang-kadang cuma mengatakan, masa saya cuma ngomong begitu aja sakit hati, marah. Itu bagi kamu, tapi bagi yang mendengarkan menyakitkan. Coba perhatikan ya. Ya Rasulullah, inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, apakah kita ini diazab hanya karena ucapan? Satu kalimat, dua kalimat? Masa cuma ngomong doang diazab? Masa cuma ngetik doang diazab? Ini orang yang seperti ini, orang yang tidak punya, biasanya yang tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan. A inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Masya Allah. Makanya di antara doa Rasulullah apa ya ikhwan? Wasaddid lisani. Ya Allah, luruskan lisanku kalau berkata. Nah, wasaddid lisani. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakilatka ummuka ya Mu'ad. Secara bahasa kalimat ini sakilatka ummuk, celaka ibumu hai Mu'ad. Ini ungkapan orang Arab, bukan doa. Biasa orang Arab begitu. Wa hal yakubbun nasa finnari jahannama ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka engkau hai Mu'ad. Kamu menganggap remeh orang cuma berbicara, kamu menganggap remeh orang cuma berkata. Bukankah justru yang banyak menjerumuskan orang di dalam neraka jahanam di atas wajah mereka, yang menyebabkan orang ditelungkupkan ke dalam neraka jahanam di atas batang hidung mereka, semua itu karena hasil lidah mereka? Orang kafir karena lidah, orang bermusuhan karena lidah. Masya Allah ya ikhwan. Kita ini kadang-kadang kalau dipukul orang gampang memaafkan. Makanya Rasulullah kenapa melarang kita memukul wajah? La tadribul wajh. Rasulullah melarang memukul wajah. Kenapa ya ikhwan? Kalau kamu memukul wajah, setiap orang cerminan ingat kamu. Pukullah yang lain kalau memang harus memukul. Setiap cerminan ingat, tak, aduh ingat. Tetapi ada yang lebih menyakitkan lagi, memukul dengan lisan. Karena ketika orang mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan, yang tercoreng itu di hati kita. Yang panas itu hati kita. Subhanallah. Maka di sini pentingnya ya ikhwan barakallahu fikum, yang terakhir di sini di dalam hadis ini, pentingnya menjaga kebaikan, memelihara kebaikan dengan satu kunci, yaitu menjaga apa? Lisan. Menjaga lisan. Menjaga lisan. Di dalam rumah tangga, mau ingin hidup itu tenang, hidup di dalam rumah tangga tenang, jaga lisan. Mau ingin dengan tetangga baik dan damai, jaga lisan. Lisanmu kamu berhasil jaga, jaga tanganmu. Jaga tanganmu dari WA, dari mengetik Facebook, Instagram, apa saja jangan. Nah, jangan suka pamer-pamer di status, pamer kebahagiaan, pamer kebaikan, pamer, jangan. Jaga kebaikan kamu. Karena apa barakallahu fikum ya ikhwan? Pamer itu kan bahasa kita, bahasa Arabnya apa? Ria. Dan ria itu termasuk perbuatan syirik. Oh, saya nggak pamer, cuman bikin status. Yang bilang kamu pamer harus ada bahasa saya lagi ria, nggak ada. Yang namanya ria ya ria, pamer kebaikan. Ini kan sebentar lagi bulan puasa. Orang ya Allah eman-eman banget, udah benar puasa seharian, begitu mau buka puasa, puasanya dibatalkan, pahala puasanya dibatalkan. Apa? Bikin status kolak, es buah, persiapan buka puasa, pamer banget loh. Loh, saya nggak ria, saya nggak pamer, cuman pasang status, itu menurut kamu. Tapi kalau menurut hadis Rasulullah itu namanya ria. Ria itu apa sih? Berbuat kebaikan tapi dipamerkan pada orang, ingin dilihat orang. Apa ria itu harus kamu niatkan? Kan tidak.
Ria pamer, ya itulah ria namanya. Nah, jangan bangun jam 3 malam, bangun cepat-cepat ngirim WA, bangun sahur, jangan lupa witir dulu, sholat malam. Orang baca Masya Allah, berarti dia udah sholat padahal nggak sholat malam, sudah kadzab, riak lagi, udah bohong, riak lagi, pamer. Maka nggak boleh. Jadi apa ya Rasulullah, kata ya Rasulullah, ya wahai Mu'ad, kamu ini sudah baik, tapi jaga, pagar itu kebaikan kamu. Jangan kamu pamerkan kebaikan itu di status kamu, jangan. Kamu orang baik, cukup kamu sendiri yang dipuji, kamu sendiri yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu orang baik. Tapi kalau kamu sudah pamerkan kebaikan kamu, gugur itu kebaikan kamu. Kamu orang yang berjasa, cukup Allah yang tahu. Tapi kalau kamu sudah ungkit jasa dan kebaikan kamu itu, bisa gugur. Makanya Mu'adz bin Jabal diajarkan oleh Rasulullah, setelah diajarkan amalan-amalan yang dapat memasukkan surga, menjauhkan dari neraka, 1 ini, 2 ini, pintu kebaikan semuanya. Terakhir kata Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, mau nggak saya ajarkan kepada kamu remote-nya, kuncinya, supaya kebaikan kamu itu tetap utuh terjaga. Lalu apa kata Rasulullah? Kuf alaik hadza, lidahmu kamu tahan. Kenapa? Kalau lidah kita tahan, kita tidak capek berurusan dengan orang. Kita nggak capek berurusan dengan orang. Kita nggak capek digibai orang, enggak. Justru biarkan orang menggibai kita, biarkan orang menjatuhkan kita, kita terima kebaikannya aja, alhamdulillah. Nah, kita tahu di luar kita digibai orang, diceritakan, alhamdulillah, mereka lumayan bantu saya mikul dosa saya, yang penting jangan saya gibai mereka, titik. Maka ini sekali lagi ya ikhwan, barakallahu fikum, jangan sampai kebaikan kita ini sudah merasa baik, ternyata gugur semua dengan ghibah. Apa itu ghibah ya ikhwan? Menceritakan keburukan orang, menyinyir keburukan orang, menghina orang, itu ghibah. Yang kedua apa? Namimah. Apa itu namimah? Menghasut orang, menghasut orang, menghasut supaya ini benci sana, supaya sini bermusuhan, supaya ini semuanya. Jangan. Dan ini di zaman sekarang ya ikhwan, sangat gampang untuk menghasut orang. Nah, kalau dulu menghasut orang kan harus ke rumah, harus ngobrol. Makanya kalau dulu para bapak-bapak kita gampang sekali. Orang tua kita ngelihat, ini istri saya setiap dari rumah tetangga mesti ngomongnya kasar, mesti lain. Setiap istri saya setiap dari rumah mertu, dari rumah orang tuanya, mesti pulang-pulang ngelawan, berani ngelawan. Oh, berarti ini anak dihasut oleh orang tuanya. Langsung suaminya ambil tindakan, tolong, saya tidak ridho, kamu gak boleh ke rumah orang tua kamu. Kenapa kamu larang saya? Udah gak usah, kamu kalau mau taat kepada saya, nurut. Jangan. Setiap kamu pulang dari rumah orang tua kamu, seperti ini akhlak kamu, melawan, nurut, nggak ke rumah orang tuanya, malah baik. Itu dulu. Kenapa? Karena ketahuan setiap pulang dari rumah tetangga mesti pulang ngelawan. Berarti di rumah tetangga sana menceritakan kita, bisa jadi. Atau mungkin dia menceritakan kita, kita larang. Tapi kalau sekarang apa bisa kita larang begitu? Nggak bisa. Kenapa? Handphone. Ternyata chattingan dengan temannya dihasut. Kamu kok begini banget ya, kamu kok, wah habis. Jadi zaman sekarang itu, ya intinya apa zaman sekarang? Intinya zaman sekarang itu dewasalah dalam bermedia. Jangan gampang terhasut dengan omongan apapun. Nah, itu hadis yang kita baca ya ikhwan, yang luar biasa, Masya Allah hadisnya. Itu adalah semua pintu-pintu kebaikan, barakallahu fikum. Pintu-pintu kebaikan, dimana kalau kita kerjakan kebaikan itu akan terjaga. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisun hasanun sahih, hadisnya sahih, barakallahu fikum. Ada pertanyaan ya ikhwan? Barangkali ada 1-2, nggak apa-apa, masih banyak waktu sampai jam 12 malam. Kalau ada waktu pertanyaan nggak apa-apa, kalau nggak ada juga nggak apa-apa.
Nggak ada? Ah? Ah? Ghibah yang diperbolehkan, barakallahu fikum ya ikhwan, ada beberapa ghibah dan itu dimuat oleh Imam An-Nawawi juga dalam Riyadhus Shalihin. Yang pertama, mutadzalim, orang yang mengadukan suatu kezaliman. Mau nggak mau harus cerita. Ingat ini, mengadukan suatu apa? Kezaliman. Berarti yang namanya mengadukan suatu kezaliman itu kepada siapa? Kepada siapa ya kawan? Mengadukan suatu perbuatan zalim itu tidak terhitung ghibah kalau mengadunya kepada siapa? Kalau mengadunya kepada yang berwenang untuk menegakkan keadilan, kepada pemerintah. Tapi kalau ngadunya kepada orang tuanya, kepada mertua, itu namanya ngadu domba. Atau ngadunya di status, bikin status pertanda bahwa dia lagi ribut, lagi galau, ribut sama suaminya, sama istrinya. Itu namanya adu domba. Jadi yang namanya mengadukan kezaliman kepada pemerintah, kepada polisi, otomatis dia harus cerita, saya dizalimi begini, begitu, begini, begitu. Itu benar. Tapi kalau menceritakannya kepada teman, kepada orang tua, kepada mertua, itu namanya bukan mengadukan kezaliman, mengadu domba. Saya diginiin sama suami saya beginiin sama suami saya lah. Habis itu apa? Malah ternyata ngadu domba habis itu. Tapi kalau kepada yang berwenang, yang mampu menegakkan, itulah yang namanya mutadzalim. Mengadukan apa? Kezaliman. Yang kedua apa ya ikhwan? Naam, yang apa namanya bukan termasuk kategori al-ghibah. Yang kedua, barakallahu fikum, orang yang mendamaikan. Dia ingin mendamaikan. Dia ingin mendamaikan ini orang. Mau nggak mau dia harus menjelaskan, maklumilah itu orangnya memang begini, tapi udahlah. Diabaikan aja. Diabaikan aja. Nah, dia ingin mendamaikan. Bahkan dia dusta pun dalam hal ini gak ada masalah. Dia bohong pun dalam hal ini gak ada masalah. Dia ingin mendamaikan orang. Dan apa namanya, sehingga mungkin dia harus menceritakan kejelekan, memang orang ini begini, tapi udahlah, gak usah digubris lah. Toh nanti juga dia akan capek dengan sendirinya. Nah, kemudian apalagi ya ikhwan, orang yang memberikan nasihat. Memberi nasihat juga bukan ghibah. Contoh apa ya ikhwan? Ada teman kita mau berbisnis dengan seseorang atau mau dinikahi oleh seseorang. Kita kenal ini laki-lakinya. Ustadz, anak perempuan saya dilamar oleh fulan bin fulan. Ustadz kan tahu, karena ini ikhwan dari Tegal, katanya sih taklimnya sama Ustadz. Sekarang barangkali Ustadz tahu riwayatnya fulan bin fulan. Aduh, jangan Pak, jangan Bu. Kira-kira kenapa Ustadz kok jangan? Saya lebih tahulah tentang dia. Gak ada gunanya kalau saya jelaskan. Itu lebih aman kan? Tapi itu sebenarnya sudah ghibah. Kenapa? Otomatis dengan saya katakan sebaiknya jangan, berarti kan ada cacat. Berarti ada cacat di situ. Tapi udahlah, nggak usah saya lebih lanjut menggibai dia. Sebaiknya jangan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika apa namanya Fatimah, bukan anak beliau, Fatimah seorang sahabiah, dilamar oleh dua orang, Abu Sufyan dan Abu Jaham. Datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, di antara dua laki-laki ini mana yang baik? Kata Rasulullah apa? Amma Abu Sufyan fasalukun la malalah. Abu Sufyan orangnya miskin, gak ada duitnya. Apa kalau sedangkan Abu Jaham fakana la ila yadhu wasahu an atiqi. Sedangkan Abu Jaham ini suka mukul perempuan. Angkihi Usama bin Zaid. Kamu nikahi dengan Usama aja, Usama bin Zaid. Jadi yang pertama Rasulullah mengatakan apa? Abu Sufyan orangnya miskin, nggak ada duitnya.
Lalu apa nggak boleh laki-laki menikah kalau dia miskin? Haramkah hukumnya si miskin bercinta? Kan begitu. Hah? Apa boleh? Rasulullah mengatakan itu sudah tahu tentunya. Ini perempuan, bukan berarti laki-laki miskin itu nggak boleh nikah. Buktinya pernah Rasulullah menikahkan laki-laki, maharnya akhirnya bacaan Quran. Kata Rasulullah, udah kamu cari mahar aja dulu. Cari nggak dapat apa-apa. Sampai cincin besi pun nggak dapat. Lah terus kamu mau nikah, maharmu apa? Ya Rasulullah, saya tidak ada harta lagi kecuali sarung yang saya pakai ini, satu sarung ini. Terus kalau itu sarungmu untuk mahar, terus kamu pakai apa? Ini saking miskinnya. Kalau itu sarung untuk maharmu, otomatis mahar itu kan milik wanita. Terus kalau ternyata sarungmu diambil oleh istrimu setelah nikah, kamu nggak dikasih sarung, mau pakai apa kamu? Aduh, ya itu repot ya Rasulullah. Tapi yang jelas aku udah kebelit nikah. Apa kata Rasulullah? Ma ma'aka minal Qur'an. Apa mahar kamu? Kamu hafal surat apa aja dari Al-Quran? Ma'iyal Baqarah, saya hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini. Kata Rasulullah, zawwadtuka bima ma'aka minal Qur'an. Udah, saya nikahkan kamu dengan hafalan kamu, mahar hafalan kamu dari Al-Quran. Nikah. Kok lain? Sementara yang ini tadi kata Rasulullah, Abu Sufyan miskin. Jangan. Bedanya apa? Kembalilah kepada karakter si wanita itu. Yang ini suaminya miskin, cuman maharnya sarung aja satu. Tapi beliau Rasulullah tahu ini wanita-wanita yang qanaah, siap hidup dalam kemiskinan, siap berjuang dengan suaminya. Kan begitu. Yang ini wanita mata duitan, mau nikah sama orang miskin, diinjak-injak suaminya. Kamu laki-laki apaan, kerjanya cuma tidur, nggak menghasilkan duit. Begitu suaminya kerja, mana duit? Sini, gajian sini. Nunggu tanggal bulan, pokoknya kalau udah bulan pertama, kalau udah bulan gajian, cerah wajahnya. Wajahnya cerah, ibarat bulan purnama. Tapi kalau sudah gajian habis, kayak gerhana bulan mukanya. Lah itulah wanita mata duitan. Listrik kalau udah duit kurang, duit. Tiap hari natapnya handphone, natap wajah suami kalau kuota habis. Kuota habis baru natap wajah suami. Coba. Jadi Rasulullah tahu ini karakternya si wanita ini. Makanya Rasulullah mengatakan Abu Sufyan miskin, janganlah kamu. Apa nggak boleh orang miskin nikah? Boleh, buktinya tadi kisahnya ada Julaibib. Pernah dengar kan kisah Julaibib kan? Julaibib orang miskin, kulit hitam, rambut keriting, pendek, hidung mancung ke dalam. Ahlus Suffah tinggal di serambi masjid. Rasul SAW mengatakan, ya Julaibib, mata tatazawwaj. Suatu saat kaget Julaibib, lagi duduk zikir, tiba-tiba Rasulullah, Julaibib, kapan, sampai kapan kau mau membujang? Kapan kau mau nikah? Kaget. Ya Rasulullah, mana ada perempuan yang mau dengan saya? Apa ada wanita yang mau dengan saya? Dicarikan, dilamarkan, dapat wanita Ansor cantik dari Arab. Masya Allah. Wah, itu luar biasa. Kalau istilah orang zaman dahulu, sebelum ada kompor gas, mereka bilang panci sama tutupnya. Kenapa? Pancinya orang tua kita dulu kan pakai kayu tungkunya sehingga hitam semua pancinya, yang putih tutupnya doang. Julaibib dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika ini Fatimah, kok Rasulullah mengatakan Abu Sufyan miskin? Kenapa? Dari karakter si wanita ini. Nah, karena kalau wanitanya mata duitan, suaminya miskin, bakal nyiksa suaminya, bakal nginjak-nginjak suaminya. Tapi kalau wanitanya mata duitan, suaminya kaya raya, udah aman, nyaman. Sakit dibawa ke rumah sakit tambah sakit, tapi dibawa ke toko emas langsung sembuh. Sakit jangan dibawa ke puskesmas, jangan dibawa ke rumah sakit, bawa ke toko emas langsung sembuh. Milih yang berapa gram gelangnya, pulang langsung sembuh. Lah tapi kalau mata duitan seperti itu, suaminya miskin, sakit, dibawa ke puskesmas pakai BPJS, pulang ke rumah tambah ambruk udah. Yang tersiksa suaminya akhirnya.
Naam, itu barakallahu fikum di antaranya ya ikhwan, wallahu alam bissawab. Dan ini antum bisa lihat di Riyadhus Shalihin bab tahrimul ghibah. Untuk selengkapnya di situ bab tahrimul ghibah wan namimah, bab haramnya ghibah dan namimah. Di situ di muqaddimahnya ada Imam Nawawi membahasnya. Naam, wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.